Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Lukas pasal 21 yang saya beri judul Nasihat untuk Berjaga-jaga. Di ayat 8 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kita berbicara tentang waspada atau berjaga-jaga, tentu ini berbicara tentang kesiapan diri kita dalam menghadapi segala sesuatu. Di ayat 8 ini berbicara tentang para penyesat. Tentu saat ini kita melihat banyak ajaran-ajaran yang mulai melenceng dari firman Tuhan, yang mana jika dilihat dari luar, ajaran tersebut terlihat seperti pengajaran yang benar. Namun saat kita menelaah lebih dalam, kita mengetahui bahwa ajaran tersebut tidak sesuai seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Kalau kita tidak berjaga-jaga dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, tentu mudah sekali kita terlena tentang segala sesuatu yang bisa menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Ini tidak hanya berbicara tentang penyesat saja, tetapi juga tentang hal-hal dunia dan dosa. Itulah pentingnya bagi kita untuk rajin mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, agar kita senantiasa diingatkan dan tidak lengah dengan kesenangan-kesenangan dunia, entah itu pekerjaan, hobi, atau hal-hal yang menyenangkan kita lainnya, sehingga kita larut di dalamnya dan lupa akan Tuhan dan membuat kita berkompromi dengan dosa. Tentu sulit bagi kita untuk menghadapi godaan-godaan tersebut, apalagi kalau hanya mengandalkan kekuatan diri kita saja. Pasti kita tidak bisa. Hanya dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan, maka kita bisa dikuatkan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Di ayat ke-36 juga dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lagi-lagi ditekankan untuk kita agar berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya. Apa yang akan kita alami di masa yang akan datang, kita tidak akan pernah tahu. Begitu juga tentang kedatangan Tuhan yang kedua, kita tidak tahu kapan datangnya. Namun, apakah kita sudah siap saat hari itu tiba? Apakah kita sudah dibekali dengan pengetahuan firman yang benar? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Atau mungkin kita masih larut dalam kesenangan-kesenangan dunia yang hanya akan memuaskan hasrat kita saja, yang membuat kita lengah dan menjauhkan kita dari Tuhan. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita menjaga setiap perbuatan kita supaya tidak menyimpang dari firman-Nya. Bukankah juga dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kiranya kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga dan berdoa. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.